Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelia Wahyudiana dengan NIM 214155540 atau dengan NIM genap nomor urut 7 kelas manajemen 6E akan melakukan ulangan tengah semester pada mata kuliah budgeting atau anggaran perusahaan. Yang pertama yaitu anggaran penjualan dengan contoh soal pada PT Bima Asri merupakan perusahaan yang membuat kursi kayu jati. Berikut merupakan data penjualan pada 7 tahun terakhir, yang dimana artinya kita harus menentukan penjualan pada tahun 2025. Di sini saya menggunakan 7 data dari tahun 2018 sampai 2024. Pada tahun 2018 banyak penjualan yaitu sebanyak 116. Pada tahun 2019 120 penjualan. Pada tahun 2020 sebanyak 131 penjualan. Pada tahun 2021 137 penjualan. Pada tahun 2022 sebanyak 145 penjualan. Pada tahun 2023 150 penjualan, dan pada tahun 2024 sebanyak 156 penjualan. Di sini karena NIM saya genap akan menggunakan metode trend semi average untuk menjelaskannya. Karena di sini ada 7 data, maka data pada tahun tengah-tengah yaitu tahun 2021 kita anggap diabaikan karena merupakan tahun tengah-tengah antara 3 tahun sebelumnya dan 3 tahun setelahnya. Jumlahnya yaitu pada 3 tahun sebelumnya yaitu sebanyak 367 yang didapat dari 116 ditambah 120 ditambah 131 dengan rata-rata average yaitu 122,3. Mengapa 122,3? Karena 367 dibagi dengan 3, di mana nilai 3 didapat yaitu karena tahun sebelumnya yaitu 3 data, sehingga rata-rata average-nya 122,3. Untuk 3 tahun setelahnya jumlah penjualannya yaitu sebanyak 451 dengan rata-rata average yaitu 451 dibagi dengan 3 yang merupakan 3 tahun setelahnya, yang menghasilkan rata-rata average-nya 150,3. Di sini nilai X karena pada tahun 2019 merupakan tahun tengah-tengah antara tahun 2018 dan 2020, maka 0 berada di tahun 2019. Di tahun 2018 merupakan negatif 1. Pada tahun 2020 X-nya 1, 2022 X-nya 2, 2022 X-nya 3, 2023 X-nya 4, dan 2024
X-nya yaitu 5. A merupakan 122,3 dan B merupakan nilainya yaitu 150,3 dikurang dengan 122,3 dan dibagi dengan 4. Angka 4 didapat dari angka selisih dari tahun 2023 dikurangi 2019. Sehingga nilai B yaitu adalah 7. Sehingga nilai X dapat kita cari dengan menggunakan rumus A tambah B dikali dengan X, yaitu 122,3 ditambah 7 dikali dengan 6. 6 merupakan X pada tahun 2025. Karena pada tahun 2024 nilai X-nya adalah 5, maka tahun 2025 X-nya adalah 6. Sehingga nilai Y yaitu 164,3. Maka nilai Y pada tahun 2025 yang dihitung menggunakan metode trend semi average yaitu sebesar 164,3. Yang kedua yaitu soal anggaran produksi. Contoh soalnya yaitu pada TW1 pada TW1 125.000, pada TW2 95.000, TW3 95.000, TW4 125.000 dengan total 4 TW yaitu 440.000. Dengan persediaan awal 60.000, persediaan akhir 40.000. Tingkat fluktuasi tidak lebih dari 20%. Fluktuasi dari TW1 ke TW2 sebesar 6.000. Fluktuasi TW3 ke TW4 sebesar 4.000. Di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan metode stabilitas persediaan. Yang pertama yaitu persediaan awal dikurangi persediaan akhir dibagi dengan 4, di mana angka 4 menunjukkan jumlah triwulan pada soal yaitu ada 4, sehingga hasilnya 20.000 dibagi 4 sama dengan 5.000. Maka 5.000 yaitu merupakan selisih antara tingkat persediaan. Sehingga di sini tingkat penjualannya yaitu pada TW1 125.000, TW2 95.000, TW3 95.000, TW4 125.000 dengan total 440.000. Di sini karena persediaan akhir dan persediaan awal sudah diketahui, maka pada TW4 yang merupakan persediaan akhir yaitu 40.000 dan persediaan awalnya 60.000. Sehingga di total pada persediaan akhir sebesar 40.000 dengan barang yang harus tersedia sebanyak 480.000, karena 440.000 ditambah dengan 40.000, maka persediaan awalnya yaitu 60.000 dan dengan rencana produksi 420.000 karena 480.000 dikurangkan dengan 60.000. Karena pada TW4 tingkat penjualan dan persediaan akhir sudah diketahui, maka untuk mencari barang yang harus tersedia yaitu 125.000 ditambah dengan 40.000 pada persediaan akhir yang hasilnya yaitu 165.000.
Karena selisih antara tingkat persediaan yaitu 5.000, maka persediaan akhir dari TW1 ke TW3 nominalnya dikurang dengan 5.000. Jika di TW4 nominalnya 40.000, maka pada TW3 yaitu nominalnya 45.000, pada TW2 50.000, dan pada TW1 yaitu 55.000. Sehingga di sini barang yang harus tersedia pada TW3 selanjutnya yaitu sebesar 140.000, karena pada tingkat penjualan dan persediaan akhir dijumlah. Pada TW2 145.000 dan pada TW1 180.000. Pada persediaan awal juga sama, yaitu nilai selisihnya antara tingkat persediaan dikurangi dengan 5.000. Jika di TW1 60.000, maka TW2 yaitu 55.000, TW3 50.000, dan TW4 45.000. Sehingga rencana produksinya yaitu 165 dikurang dengan 45.000, yaitu hasilnya 120.000. Pada TW3 140.000 dikurang dengan 50.000, hasilnya yaitu 90.000. Pada TW2 145.000 dikurang dengan 55.000, maka hasilnya 90.000. Dan pada TW1 180 dikurangi dengan 60.000, sehingga rencana produksinya yaitu 120.000. Jika masih bingung, pada TW4 persediaan akhir telah diketahui sebesar 40.000, maka untuk mengetahui nilai TW3, 2, dan 1 nilainya dijumlahkan 5.000. Pada TW1 persediaan awal sudah diketahui sebesar 60.000, maka untuk mengetahui nilai TW2, 3, dan 4 nilainya dikurangkan 5.000. Jadi masing-masing TW selisih persediaannya yaitu Rp5.000. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.